Hahaha, Malaysia banyak utang mulai bangkrut. Isu Malaysia bangkrut mencuat setelah laporan rasio utang pemerintah Malaysia. Orang Malaysia tu orangnya kaya raya. Tak macam orang Konoha, tak payah je. Betul. Hutang Indonesia tembus 10.293 triliun rupiah di kuartal kedua 2026. Negara-negara ASEAN mulai khawatir bahwa Indonesia bisa saja bubar di tahun 2030 jika terus-menerus menghutang. Bahkan negara-negara ASEAN itu bingung dan mempertanyakan kemana sebenarnya pengelolaan fiskal jangka menengah Indonesia, dan bisa saja Indonesia bernasib seperti Sri Lanka. Dulu netizen Indonesia sahabat ngetawain orang Malaysia banyak utangnya, dan sekarang bagai meludah ke atas kena muka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang buat bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang hutang Indonesia para sahabat sudah menjejak 10.000 triliun 193 triliun para sahabat. Ini yang kemarin yang ditakut-takutin hanya mencapai 10.000 triliun dan sekarang malah lebih para sahabat. Mana netizen Konoha yang selalu ngebahas utang rumah orang Malaysia, mereka sanggup untuk bayar, sedangkan utang negara Indonesia mereka tidak sanggup untuk bayar para sahabat, sampai Bapak Prabowo akan menggenjot pajak dan juga pendapatan negara macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Ada yang komen gini nih sama gua nih. Sebenarnya ini yang komen dari tanahnya si Upin Ipin ya. Komennya gini nih. Orang Malaysia tu orangnya kaya raya. Tak macam orang Konoha, tak payah je. Betul. Pret. Kalau emang orang Malaysia itu kaya raya, nggak mungkin jadi urutan kedua penghutang isi rumah terbesar setelah Thailand. Hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7%, dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2%. Dan Masa kaya raya isi rumahnya ngutang? Dasar perindapan slopers gitu loh. Orang Malaysia tu ternyata penghutang isi rumah. Karpet lah tu, kursi lah tu, sofa lah tu, selimut lah tu, panci butut, ngutang itu, wajan butut, ngutang itu. Awe. Isu Malaysia bangkrut mencuat setelah laporan rasio utang pemerintah Malaysia disebut mendekati 70% terhadap PDB. Angka ini memicu kekhawatiran publik karena dinilai melewati batas aman psikologis pasar. Lonjakan kewajiban fiskal dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan tajam, terlebih di tengah tekanan biaya hidup dan perlambatan ekonomi global. Tak hanya utang pemerintah, beban utang isi rumah di Malaysia juga dilaporkan meningkat signifikan. Pinjaman perumahan mendominasi, sementara harga properti terus naik lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan besar, seberapa kuat daya tahan ekonomi domestik jika tekanan eksternal kembali datang?
Rakan saya, Syaf Syukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat peratusan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja, manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi keuangan bukan bank. Situasi ini kontras dengan posisi Indonesia yang menjaga rasio utang di kisaran lebih terkendali. Meski nominal utang Indonesia besar, skalanya sebanding dengan ukuran ekonomi dan populasi. Stabilitas fiskal yang relatif terjaga memberi ruang gerak lebih fleksibel dalam menghadapi gejolak global. Di saat Malaysia dibayangi isu defisit berkepanjangan, Indonesia justru menonjolkan langkah penguatan fundamental, termasuk penindakan korupsi dan optimalisasi penerimaan negara. Breaking news guys, utang Indonesia tembus 10.293 triliun rupiah di kuartal kedua 2026. Dan rasionya nih sudah naik ke 41,2% ya dari PDB. Jadi sekedar info guys, di bulan Maret 2026 itu utang Indonesia masih di 9.920 triliun rupiah ya. Dan itu rasionya dari PDB itu 40,76%. Dan sekarang itu sudah di 41,2% ya, yang mana ini sudah naik 0,5% ya rasionya. Ya jadi mungkin pemerintah itu membela diri dengan bilang bahwa rasio utang itu masih aman ya, karena masih di bawah 60%, karena batas amannya itu 60% dari PDB. Dan pasti disangkut pautkan dengan negara-negara maju lainnya yang misalnya kita lihat seperti Jepang yang sudah 200% dari PDB, terus Amerika yang 100% lebih. Tapi itu sudah cerita lama ya guys, itu tidak berlaku ya, karena kita tuh emerging market ya, bukan negara maju. Karena kalau negara maju itu biasanya utang mereka dalam bentuk mata uang mereka sendiri ya, sedangkan kalau kita di emerging market misalnya seperti di Indonesia itu utangnya dalam bentuk dolar biasanya. Jadi sangat-sangat sensitif kalau seandainya ada pelemahan mata uang. Plus juga kalau seandainya kita menerbitkan surat utang, ya itu tidak semua negara mau membeli guys, beda dengan Amerika yang menerbitkan surat utang dalam bentuk US dollar. Nah itu banyak peminatnya, jadi tentu saja tidak bisa disamakan ya. Dan kalau kita lihat ya, walaupun kita itu rasio utangnya masih di bawah 60%, tanda kutip masih aman, tapi kalau kita lihat trennya guys, ini makin lama rasio kita tuh makin nambah. Nah itu yang gawat. Jadi kalau kita ya harus lihatnya itu trennya guys, jadi bukan hanya sekedar nominal ya. Kalau nominal nggak apa-apa, dia sampai 12.000 triliun. Kalau seandainya rasionya malah berkurang, itu bagus ya. Gua ambil contoh ya, misalnya saja utang Indonesia tiba-tiba naik nih di kuartal ketiga dari 10.000 triliun jadi 12.000 triliun. Namun rasio utangnya terhadap GDP itu turun dari 41,2% itu menjadi misalnya 39% misalnya. Nah itu sangat-sangat baik sekali guys. Jadi walaupun utangnya naik tapi rasionya itu turun, nah itu dianggap positif bagi market gitu ya. Ya jadi tentu saja dengan kabar ini kita harus waspada ya guys, karena rasio kita tuh makin lama makin naik ya. Jadi walaupun pemerintah bilang ini masih aman dan lain-lain, kita tetap melihat ini sebagai tren yang memburuk. Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya. Kan belum berakhir kan tahunnya. Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh. Tapi udah 40% menurut Bapak sampai di Singapura berapa persentasenya Pak? Singapura 180%.
Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability hutang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap size ekonominya. Tapi strateginya gimana Pak untuk Biar turun ini Pak? Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak. Negara-negara ASEAN mulai khawatir bahwa Indonesia bisa saja bubar di tahun 2030 jika terus-menerus menghutang. Bahkan negara-negara ASEAN itu bingung dan mempertanyakan kemana sebenarnya pengelolaan fiskal jangka menengah Indonesia, dan bisa saja Indonesia bernasib seperti Sri Lanka. Tunggu, untuk saat ini rasio utang Indonesia terhadap PDB masih aman kan? Oke, rasio hutang Indonesia terhadap PDB itu saat ini sekitar 39-40%. Pokoknya itu dia bakal meningkat dan diperkirakan pada tahun 2029 itu mencapai 42%. Nah, kalau merujuk pada undang-undang, batas rasio utang Indonesia terhadap PDB itu 60%. Nah, tapi negara-negara ASEAN itu justru mempertanyakan arah kebijakan fiskal Indonesia nih. Karena terus-menerus menghutang, pengeluaran pemerintah meningkat, sementara pemasukan negara tidak bisa mengimbanginya. Akhirnya, ini bisa menggoyahkan stabilitas fiskal jangka panjang Indonesia. Jangan sampai Indonesia itu bernasib sama seperti Sri Lanka di tahun 2022. Apa yang terjadi pada Sri Lanka sebenarnya, Ri? Jadi waktu itu, Sri Lanka itu punya rasio utang 42% terhadap PDB pada tahun 2019. 2 tahun setelah itu terjadi lonjakan hutang, inflasi tinggi, dan krisis pangan. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam situasi ini juga. Negara-negara ASEAN menilai dan ingin melihat nih, apakah Indonesia di tahun 2030 bisa membuktikan diri sebagai negara berkembang yang matang secara pengelolaan anggaran, atau justru menjadi contoh baru dari negara middle income trap yang gagal mengelola utangnya. Hahaha, Malaysia banyak utang mulai bangkrut. Mungkin di sini banyak orang Indonesia yang belum paham sistem utang-mengutang di Malaysia nih ya. Oke, aku jelaskan dengan menggunakan bahasa bayi biar memahami. Oke, untuk menghutang, jadi negara Malaysia ini kena ada duit, betul? Duit itu berasal dari mana? Berasal dari Malaysia sendiri ada sekitar 97%. Yang 3% lagi berasal dari luar negara. Nah, dari 97% ini didapat dari mana saja? Yang pertama, bank tempatan. Bank tempatan apa ya? Bank-bank negara Malaysia yang ada tabungan-tabungan dari rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua dari apa? Yang kedua dari K, W, S, P. K-nya apa? Kumpulan. W-nya apa? Wang. S-nya apa? Simpanan. P-nya apa? Pekerja. Yang ketiga dari syarikat asuransi atau syarikat pensyaraan atau pensiun. Yang keempat berasal dari pelaburan tempatan. Pelaburan tempatan baik dari individu tempatan maupun dari institusi tempatan. Yang 3% punya orang luar negara Malaysia. Nah, sekarang kau pikir, kalau 97% itu punya negara Malaysia sendiri, diutang oleh negara Malaysia sendiri, berpusing. Jadi duit orang Malaysia sendiri, diutang dia sendiri untuk usaha, untuk bayar ini, bayar itu. Berarti duit dia sendiri berpusing, berputar. Disitulah ekonomi boleh berputar. Jadi mungkin disinilah letak kesalahpahaman orang Indonesia. Semakin banyak orang Malaysia menghutang, Malaysia akan mengalami kebangkrutan. Tidak. Semakin banyak orang Malaysia menghutang, ekonomi di Malaysia, pusingan dia atau putaran ekonomi di Malaysia semakin bagus. Satu lagi, syarat untuk orang-orang Malaysia untuk berhutang adalah dia bekerja. Kalau dia tak boleh bayar utang, tinggal tolak dari gaji dia. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak, mungkin kalau orang Indonesia ngebahas utang orang Malaysia, para sahabat, itu sudah lama, para sahabat. Bahwasanya mereka mengatakan orang Malaysia punya kereta mereka ngutang. Itu sudah video lama, sudah video basi. Bahkan ada sebuah YouTube channel mereka mengatakan video-video lama mereka menaikkan bahwa utang rumah orang Malaysia ini lebih tinggi berbanding daripada Indonesia. Malaysia itu nomor 2
di bawahnya Thailand macam itu, dan juga di bawahnya Malaysia itu ada Singapura macam itu. Mereka tidak paham bahwasanya utang di Malaysia dan juga uang simpanan KSP itu diputar macam itu, semacam kakak yang dikatakan itu. Makanya ekonomi terus berputar, terus berjalan macam itu. Makanya orang Malaysia itu apa ya, syarat-syaratnya pun juga mudah untuk meminjam uang ke bank itu, asal punya IC orang Malaysia dan juga punya pekerja payslip macam itu. Jadi mereka itu boleh ngutang macam itu. Jadi kalau dekat Indonesia ribet para sahabat, karena yang mau ngasih utang itu takutnya gak kerja, nanti kan gak bayar utangnya macam itu. Dan juga dekat Indonesia, kalau mereka nak minjam uang ke bank harus ada jaminan, takutnya nggak bayar, seperti halnya sertifikat rumah dan juga seperti halnya apa, bukan rotek ya, apa itu, punya kendaraan itu. Kalau dekat Indonesia PPKB, dekat Malaysia apa namanya, lupa aku, pokoknya surat kendaraan lah, seperti kereta, seperti halnya juga motor macam itu. Jadi mereka butuh untuk apa ya, semisal tak bayar utang, itu motor atau kereta mereka ambil macam itu. Dan juga semisalnya juga surat tanah, surat rumah macam itu. Dekat Indonesia sebenarnya banyak juga utangnya para sahabat, para warga-warganya. Tetapi mereka sangat sulit untuk meminta utang kepada bank. Dan yang paling teruk sekarang Indonesia malah negara yang punya utang. Ini sampai kenaikannya sampai 40,1. Ini sangat naik banget lah para sahabat. Bahkan sudah 10.293 triliun naiknya. Kemarin 10.000 triliun ya para sahabat. Janganlah apa ya, membahas tentang negara lain yang sudah fundamental ekonominya sudah bagus, malah memikirkan ekonomi sendiri macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.